main suara aku mengikuti untuk KP Juang 45 ini fungsinya seperti apa dan operasional seperti apa nanti? Oh ya, oke ya, makasih Mas. Jadi memang kita pagi ini ada kegiatan opening ya untuk Cafe Juang 45. Mudah-mudahan ke depan bisa berjalan dengan baik. Kita punya tujuan beberapa poin lah intinya. Yang pertama, kami mau memperkuat silaturahmi dengan seluruhnya, mau itu masyarakat, rekan-rekan pers, media, dan ini tempat yang menurut saya tidak harus secara formal, tapi informal, tapi kita lebih enak untuk ngobrol. Kenapa? Tempat-tempat yang biasa kita laksanakan itu kan seringkali kan doorstop, kemudian formal di kantor. Nah, menurut saya itu juga nggak ada masalah, tapi akan lebih luas, lebih enak, lebih nyaman kita kan ngobrol-ngobrol gitu. Dan anytime bisa, kapanpun bisa. Tidak hanya langsung dengan saya, bisa juga dengan Bang Kasrem, bisa juga didampingi Bang Kasrem ya, dengan perwira-perwira staf kami, atau mungkin bahkan dengan anggota kami misalnya yang memang sedang ngobrol di sini, nggak ada masalah. Prinsipnya komunikasi yang selama ini sudah terjalin baik, kita harus tingkatkan terus. Nah, itu salah satu tujuannya KPI, dan tentunya kami juga ada rekanan itu atau mitra juga yang menyelenggarakan KPI, dan ini tidak murni dari kami. Prinsipnya untuk silaturahmi. Jenderal, tadi ada program strategis yang Jenderal sampaikan juga, mulai dari cetak sawah, jembatan, KMP, terus yang Tamtama tadi Jenderal. Itu cetak sawah programnya udah berapa, terus jembatan kira-kira berapa mau kita bangun Jenderal, terus yang operasi Merah Putih tadi yang integrasi sama mahasiswa dan yang lain-lain ini seperti apa Jenderal? Ya, baik, terima kasih. Jadi ngacak aja saya jawabnya ya. Boleh Jenderal. Kaitan dengan cetak sawah itu memang kita sudah on progress terus. Memang dengan adanya lintas tahun masih ada beberapa titik yang masih terus kita kejar, khususnya di Enggano ini yang tadinya belum ada jalan, ini jalannya sudah jadi yang di Banjarsari. Nah, tinggal nanti di tahun ini kita coba kejar lagi untuk pembukaan cetak sawah. Udah berapa hektar yang terselesai? Kalau yang sudah terbuka di sana itu ada 2 hamparan, itu di Malakoni dengan di Kayapo, 203, 261 hektar. Di Enggano. Provinsi Bengkulu. Itu yang di Enggano. Kalau yang di Provinsi Bengkulu ya sudah hampir 80%-an lah, dari 70-75 lah, 75% ya. Karena memang yang di Enggano ini kan 617 itu, jadi memang masih cukup luas ya. Kendalanya kan jalan. Nah, sekarang ini baru selesai kita kerjakan. Tuh. Kemudian kaitan dengan kerjasama mahasiswa tadi ya, kerjasama mahasiswa memang ini juga atas arahan dari Bapak Pangdam 21 Raden Inten. Kemarin kita baru ada launching Centurion 21, itu program aplikasi untuk updating data tiap hari kaitan dengan ketahanan pangan di wilayah Lampung dan Bengkulu. Kenapa? Karena kita perlu monitor bagaimana program atau progres ketahanan pangan di 2 provinsi ini, khususnya yang di wilayah Kodam 21. Nah, ini juga kaitannya dengan kerjasama dengan universitas yang mahasiswa tadi. Jadi gini Mas, program TMMD kan selama ini kita hanya TNI dengan masyarakat. Nah, kenapa ke depan kita tidak bekerjasama dengan mahasiswa, supaya mahasiswa yang selama ini kan ada namanya KKN ya. Nah, itu setelah kita diskusikan dengan rektor, ternyata bisa dikonversikan nanti pada saat dia ikut kegiatan TMMD, itu JP-nya atau jam pelajaran itu bisa dikonversikan untuk menjadi SKS karena sebulan itu, sehingga mahasiswa juga diuntungkan, dan itu kan langsung dengan masyarakat. Artinya kolaborasi antara TMMD atau TNI
dengan masyarakat tetap, tapi ditambah lagi, masuk lagi mahasiswa. Ini menurut saya akan lebih bermanfaat dan bisa lebih maksimal. Karena memang mahasiswa ini harus tahu apa sih kendala-kendala di masyarakat. Gitu. Termasuk juga tidak hanya itu, mau kegiatan penghijauan, mau kegiatan yang tadi Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih itu gini Mas, kalau misalnya itu hanya mengandalkan yang di pengurus koperasi saja, tidak ada tenaga muda di situ. Nah, itu mungkin masih belum maksimal sekali. Nah, harapan kami dengan adanya mahasiswa atau mahasiswi ini masuk dalam situ, walaupun tidak langsung dalam kepengurusan. Tapi ini makanya yang ini masih saran. Masih kita sarankan ke Pemda atau ke Kementerian Koperasi dalam negeri di provinsi supaya bisa diikutkan mahasiswa di sini untuk membantu. Dan dia juga bisa belajar. Kalau mau bikin skripsi bisa dengan judul pengaruh Koperasi Merah Putih terhadap kemajuan perekonomian desa. Bisa itu jadi tulisan skripsi itu, ya kan? Jadi barang itu. Jadi nggak perlu repot-repot kita nyari objek penelitian, langsung di situ. Dan di situ diharapkan ada saran masukan, apa kekurangannya selama ini kepengurusan koperasi. Bisa. Nah, itu kan menjadi, dan mahasiswa ini kan kritis. Mahasiswa ini kritis. Harapannya pemikirannya itu yang kita gitu, Mas. Jembatan tadi berapa rencana pembangunan? Kalau kaitan jembatan ini petunjuk dari pimpinan kami itu untuk Januari Februari 10-10. Dan kita sudah ada target. Pada pagi hari ini sama-sama kita resmikan, kita doakan Cafe 45 atau Cafe Juang 45 yang ada di Korem ini mulai hari ini kita nyatakan dibuka, dan kita doakan bersama mudah-mudahan bisa lancar, langgeng, sukses, dan semakin rame dan untungnya banyak gitu ya. Ya, bismillah. 1, 2, 3. Baik, dengan mengucap syukur KP 45